Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlukan. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Halo adik-adik Gen Kids. Wah, langsung Mevi senang sekali ya saat ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah Gen Kids di tanggal 20 Juni 2021. Nah adik-adik, ibadah hari ini bukan ibadah biasa loh. Karena hari ini kita merayakan Hari Papa Mama atau Hari Parents Day. Nah, tentunya kita semua senang sekali dan bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan papa dan mama, ya, adik-adik. Nah, sebelum mulai ibadah hari ini, mari langsung mengajak kita semua untuk boleh berdoa. Ya, semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan untuk hidup kami. Hingga pada saat ini, kami boleh bersama-sama kembali beribadah sekolah minggu. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan masih memberikan kepada kami papa, mama, keluarga di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan, ibadah ini boleh Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, karena hari ini kita sedang merayakan Parents Day, maka Lose mau ajak kita semua menyanyikan sebuah lagu pujian, Yesus sayang semua. Ya, yuk mari sama-sama kita angkat pujian ini, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, langsung mau tanya ke adik-adik semua, siapa yang hafal bunyi hukum Taurat kelima?
Nah, buat adik-adik yang sudah hafal, good. Tapi buat adik-adik yang mungkin belum hafal, Lafsa mau ngajarin satu lagu baru, judulnya Hukum Kelima. Dan semoga setelah kita menyanyikan lagu ini, adik-adik semuanya bisa hafal apa itu Hukum Kelima dan bisa adik-adik lakukan. Ya, mari sama-sama adik-adik kita nyanyikan lagu ini, Hukum Kelima. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semuanya. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Hormati orang tua supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semuanya sehat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Shalom adik-adik. Yuk kita mau siapkan hati kita, siapkan telinga kita, siapkan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, sharing yang akan Lause sampaikan pada pagi hari ini, atau mungkin juga siang hari, atau mungkin sore atau malam hari ketika adik-adik mendengarkannya. Yuk kita sama-sama berdoa, lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan yang menolong kita untuk mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Lause akan memimpin adik-adik mengikutinya di dalam hati ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berterima kasih karena kami boleh berkesempatan untuk mengikuti ibadah Parents Day hari ini, dan kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk mengerti, supaya kami boleh fokus mendengarkan, kami juga boleh mengerti cerita yang disampaikan oleh Lause Dewi, dan apa yang Lause Dewi sampaikan ini boleh bertumbuh di dalam hati kami dan kami melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita merayakan Parents Day atau Hari Orang Tua. Sebelumnya Lause mau berikan tepuk tangan yang luar biasa buat papa dan mama yang telah membesarkan, merawat, dan menjaga kita semua. Jangan lupa, yuk kasih jempolnya ya buat papa mama di rumah. Thank you ma, thank you pa, sudah menjaga kami. Nah, cerita firman Tuhan hari ini tentu berkaitan dengan perayaan Parents Day hari ini ya. Langsung memberi tema adalah Family, Father and Mother, I love you. Ya kan? Oke, di sini hari ini Lause akan membahas apa sih Father and Mother, I love you. Aku mengasihimu papa dan mama. Gimana caranya kita bisa mengasihi papa dan mama? Lause mau mengajak kita semua, mengingatkan kita semua lagi. Nah, sebelumnya yuk kita mau baca satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Kita bacakan ayat ini bersama-sama ya. Kita mulai yuk, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sekali lagi kita baca ini ya, sama-sama yuk. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Adik-adik, langsung mau tanya nih, siapa di sini yang sering dihukum sama papa mamanya di rumah? Coba angkat tangan, ada nggak yang sering dihukum? Seperti di gambar yang langsung tampilkan ini. Siapa yang pernah dihukum nih, suruh bawa ember ditaruh di atas kepala? Atau siapa yang kalau dihukum suruh hadap tembok? Atau siapa yang dihukum pegang kuping? Ada nggak? Ada nggak? Atau kalau dihukum nggak boleh pegang handphone? Ada? Atau kalau dihukum nangis aja deh? Ada? Ada ya? Tahu? Khusus kan juga mau tanya, ada nggak yang paling sering disayang terus sama papa mamanya? Yang kalau pa, aku mau beli mainan baru ya pa. Besoknya papanya langsung bawa pulang. Nih loh deh, mainan baru buat kamu. Ada nggak? Ada ya? Nah, adik-adik, kita mungkin memiliki orang tua yang berbeda ya. Mungkin ada papa mama kita yang tegas, yang kalau kita nggak bikin PR kita langsung dihukum. Tapi mungkin ada juga papa mama yang ya udah nggak apa-apa kalau nggak bikin PR. Atau juga ada papa mama yang sangat menyayangi kita. Nah, atau mungkin ada adik-adik yang merasa, enggak papa mamaku tuh suka kasih aku hukuman terus loh. Suka nyuruh-nyuruh terus, memberikan perintah terus. Mungkin ada juga yang seperti itu ya. Kita memiliki orang tua yang berbeda-beda, ya bukan? Tapi bukan berarti yang kalau sering dihukum terus-terusan. Emang setiap hari dihukum terus-terusan? Enggak kan? Terus juga kalau misalnya dibeliin hadiah juga kan nggak setiap hari dibeliin hadiah. Betul ya adik-adik? Kita memang memiliki orang tua yang berbeda-beda. Mungkin juga ada di antara adik-adik yang papanya udah nggak ada atau mamanya yang udah nggak ada. Betul ya? Tapi jangan sedih. Meskipun kondisi orang tua kita yang berbeda-beda, kita tahu orang tua kita adalah wakil Allah, adalah orang-orang yang sudah Allah tempatkan bersama-sama dengan kita. Dan firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita lagi untuk mengasihi orang tua kita. Gimana caranya kita untuk mengasihi orang tua kita? Ada 2 cara adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita baca. Kita mau bahas dulu yang pertama ya. Yang pertama adalah gimana caranya kita mengasihi orang tua adalah dengan menjadi taat. Ada yang tahu taat artinya apa? Betul sekali, taat itu artinya melakukan perintah atau nasihat orang tua. Taat itu artinya tidak membantah atau tidak menolak atau tidak mengabaikan. Bukan kalau mama suruh, Dek, sini, bantuin mama susunin piring. Nggak mau. Atau mamanya dicuekin aja, dipanggil, Dek, aduh Dek, kamu di mana? Mama panggil tapi diem aja. Itu berarti tidak taat pada mama atau papanya ya, kalau kita mengabaikan. Taat itu berarti melakukan apa yang jadi perintah dan nasihat orang tua. Nah, kenapa kita harus taat sama orang tua kita adik-adik? Karena perintah Tuhan yang tadi kita baca ya di ayat 1. Karena haruslah demikian. Itu adalah suatu keharusan. Gak bisa ditawar-tawar, gak bisa dinego. Gak bisa yang, aduh saya gak mau deh hari ini aja Tuhan ya. Hari ini aja. Saya gak taat deh sama mama atau papa. Gak bisa adik-adik. Kita harus tetap taat. Karena itu udah satu keharusan. Itu udah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan itu gak boleh berhenti. Dan taat di sini adalah taat di dalam Tuhan, dalam arti kita melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, karena orang tua kita adalah wakil Allah atau
orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan bersama-sama dengan kita. Orang tua kita itu adalah pilihan Tuhan yang terbaik buat setiap kita, betul nggak? Di sini ada nggak yang bisa memilih orang tuanya siapa? Misalnya, aku mau papa aku tuh Kapten Amerika. Bisa nggak kayak gitu adik-adik? Gak bisa, betul nggak? Atau aku mau mama aku tuh ini loh se-Barbie yang cantik gitu, biar aku juga jadi cantik. Bisa nggak? Gak bisa adik-adik. Kita nggak memilih orang tua kita, karena orang tua kita itu udah Tuhan yang tentuin, udah Tuhan yang kasih buat setiap kita. Dan percayalah dan yakinlah apa yang orang tua kita lakukan saat ini semuanya untuk kebaikan kita. Kalau kita dihukum sama papa dan mama kita, itu pasti supaya kita jadi lebih baik lagi. Kalau misalnya kita nggak bikin PR, nah pasti papa dan mama marahin kita dong, karena kita nggak bikin PR. Kalau kita nggak bikin PR, kita nggak belajar dengan sungguh-sungguh, nanti gimana caranya kita mau mencapai cita-cita? Atau misalnya nih, suatu hari nanti, kan kita nggak tahu ya kalau udah besar kita jadi apa, betul nggak? Siapa di sini yang punya cita-cita mau jadi dokter? Nah, kalau jadi dokter kan harus sehat ya, supaya bisa mengobati banyak orang, betul nggak? Nah, kalau misalnya sampai sekarang kamu nggak mau makan sayur, gimana caranya kamu jadi sehat? Jadi jangan males ya untuk makan sayur, karena siapa tahu nanti suatu saat kamu jadi dokter. Tapi kalau sehat tuh nggak cuma jadi dokter doang loh. Kalau kamu mau jadi orang yang sukses, jadi orang yang hebat, jadi orang yang sehat, perlu makan sayur setiap saat, betul kan? Setiap hari. Jadi jangan lupa ya, ayo turuti apa kata mama dan juga papa. Terus banyak lagi mungkin hal-hal lainnya yang kadang-kadang kita merasa sebel kenapa papa atau mama memberikan kita hukuman, padahal itu tentu untuk kebaikan kita semua. Ya kan, kalau kamu males-malesan, kamu nggak mau sekolah dengan betul-betul, gimana kamu mau jadi sukses kalau udah besar? Atau gimana kamu mau mencapai cita-cita? Susah ya. Nah, jadi yuk kita taat sama papa dan mama kita, karena kita tahu mereka adalah orang yang Tuhan sudah tempatkan buat kita, menolong kita untuk melakukan rencana yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Nah, selain itu, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengasihi orang tua kita? Menghormati. Menghormati ini adalah perintah yang penting, dikatakan demikian. Kenapa? Apalagi ini juga perintah yang disertai dengan janji, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Begitu loh katanya janjinya. Nah, kalau kita ngelihat lagi, perintah ini kan sebenarnya udah disampaikan di awal bangsa Israel ya kan. Perintah hukum 10 hukum Taurat. Ada yang masih ingat? 10 hukum Taurat. Dan hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah hukum yang ke berapa? Yang tahu? Hukum yang ke berapa? Betul sekali, hukum yang keempat. Hukum yang pertama dimana dari hukum keempat, salah, betul sekali, hukum yang kelima. Terima kasih untuk koreksinya ya adik-adik. Hukum yang kelima dimana ini adalah hukum yang pertama yang berhubungan dengan orang lain, karena orang tua adalah orang lain pertama yang kita temui setelah kita lahir ke dalam dunia, betul nggak? Ketika kamu lahir, kamu nggak kenal siapa-siapa selain papa atau mama kamu. Makanya menghormati orang tua itu menjadi perintah yang penting, karena mereka adalah orang pertama yang kita temui, yang selalu menjaga kita, yang udah Tuhan tempatkan buat setiap kita. Nah, adik-adik, Oso punya satu contoh loh. Tahu nggak? Ini ada seorang Miss Thailand. Kalau kalian pernah dengar, Miss Indonesia atau Putri Indonesia adalah biasanya tuh kayak lomba mencari perempuan yang paling cantik, yang paling pintar untuk jadi mewakili suatu negara. Ini adalah Miss Thailand, panggilannya Min. Ternyata dia itu papa mamanya adalah seorang pemulung. Nah, setelah dia menang menjadi Miss Thailand, dia menjadi wanita paling cantik dan paling pintar di Thailand ya. Nah, meskipun dia udah memiliki gelar Miss Uncensored News Thailand 2015, Min itu nggak malu menghampiri
ibunya yang masih aktif sebagai seorang pemulung dan bersujud di bawah kakinya. Hebat ya, setelah udah sukses, udah mencapai cita-cita, tapi dia nggak melupakan atau meremehkan orang tuanya, tapi tetap menghormati orang tuanya. Nah, adik-adik, kita perlu loh selalu menghormati orang tua kita dengan taat mematuhi apa yang orang tua kita katakan kepada kita. Nah, gimana adik-adik? Ada yang dibingungin nggak dari cerita Lause hari ini? Kalau nggak ada yang dibingungin, Lause mau kasih satu rangkuman lagi dari sharing Lause hari ini dengan tema family, father, mother, I love you. Kita belajar mengasihi orang tua kita dengan kita mentaati dan menghormati orang tua kita. Kita taat karena kita tahu apa yang orang tua lakukan buat kita itu adalah untuk kebaikan kita, untuk menggenapi atau melakukan rencana Tuhan bagi kita. Dan kita menghormati orang tua kita karena ini juga perintah yang penting, karena supaya kita mendapatkan janji Tuhan itu kita perlu menghormati orang tua kita. Ayat hafalan hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 1-3 untuk kelas besar. Untuk kelas kecil, Efesus 6 ayat 1 aja. Jangan lupa ya, untuk ayat hafalan adik-adik kirimkan dalam bentuk video, dikirimkan ke kelas masing-masing, dan adik-adik akan mendapatkan bintang ya untuk ayat hafalan tersebut. Lalu kita juga ada proyek ketaatan dinamakan Yes Mama, Yes Papa. Selama 1 minggu ke depan, coba kira-kira pikirkan satu hal yang mana kamu akan belajar taat. Apa kira-kira perintah atau nasihat mama atau papa yang akan kamu lakukan selama 1 minggu ini? Misalnya kamu mau membantu mama membereskan tempat tidur. Nah, nanti Lause akan kirimkan kertas kerjanya. Ada warna merah, kuning, dan hijau. Kalau warna merah berarti kamu gagal. Kalau warna kuning itu berhasil tapi ada gagalnya. Kalau warna hijau itu kamu berhasil. Nah, selamat mengerjakan sepanjang 1 minggu ini. Pilih ya, kira-kira apa perintah yang mau adik-adik lakukan selama 1 minggu ini. Oke, nanti kalau udah selesai dikerjakan, minggu depan dikumpulkan ke Lause kelas masing-masing. Dan rangkuman firman Tuhan akan ditampilkan setelah kita berdoa bersama-sama. Oke adik-adik, hari ini Lause bersyukur banget Lause bisa sharing cerita tentang hari orang tua sama adik-adik semua. Hari ini yuk sama-sama kita belajar mengasihi orang tua kita. Mengasihi papa dan mama dengan cara apa? Taat dan hormat. Oke, yuk kita mau praktekkan selama 1 minggu ke depan dan seterusnya. Oke, kita mau mengakhiri cerita hari ini. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata kita berdoa. Adik-adik mengikuti Lause Dewi ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami diingatkan lagi untuk mengasihi orang tua kami. Tuhan Yesus, mungkin ada kami kesal dengan papa atau mama kami karena mereka sering memberi kami hukuman. Tuhan Yesus, mungkin ada juga kami juga iri dengan teman-teman kami yang punya papa atau mama yang lebih baik. Tapi kami ya tahu dan kami hari ini sadar bahwa orang tua kami saat ini adalah orang-orang yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan secara khusus buat setiap kami. Dan kami tahu bahwa mereka adalah wakilnya Tuhan yang ada di dunia ini buat setiap kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa taat dan menghormati papa dan mama kami. Tolong kami ya Tuhan, karena kami tahu bahwa apa yang dilakukan oleh papa dan mama adalah untuk kebaikan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang tiba saatnya kita untuk menjalankan persembahan.
Nah, adik-adik, langsung ingetin sekali lagi ya, kalau persembahan itu adalah tanda kita berterima kasih untuk setiap berkat Tuhan di dalam hidup kita. Jadi, persembahan ini bukan paksaan ya adik-adik, dan ketika kita memberikan persembahan, kita harus memberikannya dengan sukacita. Oke, kita mau menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah terbatas. Tuhan, saat ini kami sudah memberikan persembahan dan kami berdoa biarlah Tuhan Yesus boleh memakai persembahan kami ini untuk pelayanan di sekolah minggu. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan boleh memberkati papa mama kami melalui pekerjaan mereka. Juga memberikan kepada papa, mama, dan juga keluarga kami kesehatan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, nah sekarang langsung mau tanya nih, siapa sih di antara adik-adik yang ikut lomba memasak dalam rangka Parents Day? Wah, langsung nih ya, lihat ada banyak loh yang ikutan. Wah, langsung begitu lihat fotonya ya, wah langsung kepengen makan mie. Wah, adik-adik ini semua hebat-hebat ya, bisa ngajak papanya atau mamanya untuk sama-sama memasak. Nah, sekarang langsung Devi mau kasih tahu nih pemenang lomba masaknya. Tapi, untuk adik-adik yang mungkin saat ini belum menjadi pemenang, adik-adik jangan sedih ya, karena masih ada lomba-lomba berikutnya yang bisa adik-adik ikuti. Dan semoga kedepannya adik-adik bisa berkesempatan menang. Nah adik-adik, yuk kita simak siapa aja pemenangnya.
Hai adik-adik, Lausa punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Lausa kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh Lausa kelas masing-masing. Lalu berikutnya, bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp Lausa kelas masing-masing. Lausa tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp Lausa kelas masing-masing. Ya, adik-adik Gen Kids, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita sudah bersama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan sehubungan dengan acara Parents Day. Nah, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini adik-adik. Mari siapkan hati kita lipat tangan, dan kita tutup mata, kita berfokus pada Tuhan Yesus ketika kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Papa dan Mama yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih karena kehadiran mereka merupakan satu hal yang indah di dalam Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus kalau kadang kami tidak taat, tidak setia atau dengar-dengaran kepada Papa dan Mama. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami dalam segala sesuatu. Kami anak-anak Gen Kids belajar untuk menghormati orang tua yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kami. Kami tidak membanding-bandingkan, kami tidak melakukan sesuatu yang menyakiti hati mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong supaya kami menjadi anak yang punya karakter, itu karakter yang seperti Yesus, yaitu mencintai Mama, Papa dengan segala keberadaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menutup ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan kami yang sudah mengajar kami, yang sudah membimbing kami, dan yang sudah menuntun kami untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang taat dan menghormati orang tua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Happy Parents Day. Terima kasih telah mendukung semua masa sulit dalam hidup saya. I love you, Mommy and Daddy. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise that it may go well with you, that it may go well with you, that it may go well with you. Happy Parents Day. Happy Happy Parents Day Day to to Mommy and Papa. and Papi. Thank you. Thank you. Halo, nama saya Manfred Weber. Saya ingin memberikan lagu kesaksian nomor 3 berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Shalom teman-teman semua. Hari ini aku ingin menyanyikan satu lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih.